ini Mas, terkadang kita itu baru mendekat kepada Tuhan ketika dalam momentum-momentum susah, momentum-momentum sedih, diputus sama pacar ya, atau kemudian kepepet gak punya uang, sementara harus beli ini, beli itu, baru kemudian kita datang ke masjid, ke wihara, ke gereja, atau sholat, ibadah sendiri di rumah, meminta, merengek-rengek gitu. Jadi kalau ada kebutuhan aja kita itu mencoba untuk mendekat kepada Tuhan. Pandangannya Mas Bonang seperti apa? Ya, itu pun sangat aku, sangat saya pun mengalami fase itu. Ketika kita kehilangan arah, merasa terpojokkan, terpinggirkan oleh keadaan itu, kemudian kita geraya-geraya nyari pegangan. Kita berbaik-baik dengan Tuhan, mendekat dengan cara yang kita bisa. Itu juga saya alami, dan bukan ketika saya muda atau saat ini pun seperti itu. Ketika pada posisi yang kurang enak, rasa itu menguat. Ketika pada yang posisi yang menyenangkan, kadang-kadang rasa itu hilang gitu. Apapun ya dikembalikan lagi. Pada akhirnya yang tidak enak tadi, ketika kita kembalikan, tidak enaknya tidak ada. Ketika kita merasakan kenikmatan sesuatu yang asik buat kita, kemudian kita masuk ke kesadaran itu, keriangan kenikmatan itu pun akhirnya beda. Nuansanya sudah beda itu, bukan nikmat yang hura-hura, tapi damai sudah. Di dalam sedih itu muncul kedamaian. Kalau kita bisa memanage, muncul. Makanya namanya manusia ya, keadaan yang tidak sesuai dengan kehendak kita itu seringkali terjadi. Nah ini kalau saya hubungkan dengan falsafah Jawa Mas ya, di Jawa itu tidak mengenal doa atau ndonga, itu tidak mengenal. Jadi semoga saya berbahagia itu tidak mengenal. Yang ada di Jawa itu sabdo, kekuatan sabda. Nah sebenarnya itu sekarang itu bisa dijelaskan dengan hukum tarik menarik itu. Ketika kita semoga gitu ya, mengucap atau visualisasi kita pada kata semoga. Kata semoga itu masuk ke ranah yang bebas itu. Kita tidak bisa lagi mengendalikan. Kita serahkan ke alam semesta kan gitu. Ke belantara semesta ini kata-kata semoga itu. Sehingga apa? Secara energi kalau kita baca, dia akan tidak teridentifikasi, tidak fokus, rono rene. Tapi kalau orang Jawa itu ketika punya keinginan itu langsung diucap, disabdo, wujud selamat. Saya lebih nyaman di jalur sabdo ini. Jangan dipersepsikan kemudian sabdo itu
langsung tadi sabdo tadi gitu ya. Ketika kita berucap dengan dalam dan diucapkan dengan pesan, energi ini sudah berjalan sesuai program yang kita kehendaki. Apakah kemudian terjadi? Nah, ini proses perjalanan energi untuk menjadi fakta itu banyak hal yang mempengaruhinya. Misalnya apakah ada tabrakan energi dari luar, bagaimana kekuatan kita, apakah ada energi lain yang berhadapan, dan itu kompleks sekali. Tapi ketika kita menyabda itu, energi sudah sesuai dengan program kita. Kita mau misalnya Mas Hendra tadi dalam keterpurukan gitu, ya kita balik ke dalam rasa tidak terpuruk. Itu kehendak kita murni sudah. Kita terpuruk itu juga, kalau kita tidak segera move on ya akan terus. Kalau kita mau membalik keadaan dengan perspektif yang berubah dan memberi energi di situ, ya akan terjadi. Oke, bisa saya tanya lagi ya? Iya. Saya tuh punya teman sebenarnya, ketika kerja itu ya seenaknya sendiri. Akhirnya terus kemudian bosnya kan mangkal, ya dikandani pisan pindo gak kena, ya akhirnya itu yang harus membuat dia keluar dari pekerjaan, Dikeluarkan. dia keluar sendiri karena memang merasa sudah nggak nyaman dengan bosnya kan, karena perilakunya sendiri juga. Nah, akhirnya kan mengalami persoalan dalam segi ekonomi, keluarga dan lain sebagainya dan seterusnya. Saya sebenarnya ada tips dan trik, dan yang membuktikan sudah banyak teman-teman saya sendiri untuk bangkit dari sisi keterpurukan itu. Cuman anaknya males, karena dia muslim ya saya suruh wirid lah ya, males dan lain sebagainya. Dia pasrah itu. Menghadapi hal seperti itu gimana? Kok diabaikan aja, tinggalkan aja, biar mentok malesnya. Nanti kalau sudah sangat terjepit akan bangkit dengan sendirinya, atau bagaimana kudunya? Yang bagaimana itu jenengan atau Ya sih, iya, yang kalau saya sih kalau memang sudah dikasih tahu nggak mau ya sudah. Maksudnya menyikapi dia itu supaya harusnya ketika jenengan jadi saya itu apa yang jenengan lakukan? Oh iya. Jadi, nah ini tekniknya asik Mas ya, asik. Apakah kita bisa menyengaja daya atau energi itu bekerja pada orang lain, bukan pada diri kita? Jawabannya bisa. Bisa. Anda, Mas Hendra, memberi motivasi, memberi pencerahan dengan kata-kata, dengan tatapan mata. Ini kan salah satu bentuk energi yang kita sampaikan secara langsung, face to face misalnya. Dikerjakan tidak face to face pun bisa. Ketika kita di rumah itu, kita punya program apa terhadap teman itu, dalam sebuah bentuk energi kita sampaikan ke dia, ya nyampe. Kalau kita benar-benar mau membantu dan sayang, ya kita energi yang kita kirim, kasih sayang kita ke dia nyampe. Itu sangat Mas Hendra sekali. Itu artinya ketika Mas Hendra tulus untuk membangkitkan dia, ya dengan duduk tidak di rumah, kemudian ketika Mas Hendra lebih cocok dengan cara berfatihah, ya monggo silakan.
dengan tujuan itu. Kenapa saya bisa yakin itu nyampe? Gelombangnya aja bisa kok kita rasakan, nyampe tidaknya. Iya. Ya, iya, nggak bisa dipungkiri begitu. Nah, itulah yang menjawab kenapa bisa santet, ya, bisa kita kirim doa, kita peluk gitu. Karena memang permainan energi saja yang kita kirim. Sekali lagi mas, kalau di dimensi itu ruang dan waktu itu sudah bukan ruang dan waktu fisik. Jadi fisik kita itu terbatas ruang dan waktu yang tertentu gitu ya. Artinya apa? Misalnya di ruangan ini fisik saya terbatas pada dinding ini. Pikiran saya itu punya ruang dan waktu yang berdimensi berbeda dengan fisik saya. Lebih dalam lagi, secara jiwa, ruang dan waktunya pun berbeda lagi dimensinya. Dia lebih halus, lebih kuat, lebih menjangkau ke dimensi yang lebih tinggi lah gitu bahasanya. Dan ketika masuk lagi, dimensinya pun akan lain lagi. Dimensi akan lebih tinggi lagi. Ya, kalau Mas Hendra ya, kalau anak-anak muda yang lagi kasmaran misalnya, transfer energi semacam ini itu efektif dilakukan. Ya senang sama cewek itu ya, kemudian karena memang tujuannya baik dan penuh ketulusan, ya jangan hanya mengharap kemudian tanpa melakukan apa-apa, ya kerjakan sudah. Kalau saya transfer energi, sementara pola pikirnya dia tidak bisa berubah, sia-sia saya kira. Soalnya gini, saya termasuk orang yang punya keyakinan ya. Jadi menurutku perubahan itu ya harus muncul dan tumbuh dari dirinya sendiri, bukan mengandalkan energinya orang lain. Sebab saya termasuk membuktikan sendiri. Saya pernah ketemu seseorang yang saya kebetulan dulu penggila orang-orang yang kaya. Di setiap ada orang yang kaya gitu, setiap ada pertemuan kongres, ya kan, konvercap dan lain sebagainya begitu, saya selalu dekati. Rahasianya apa? Salah satu orang yang saya dekati dulu itu pernah mengatakan gini, mohon maaf.